Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Mawardani dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dengan program studi Ilmu Gizi dengan nomor induk mahasiswa 2021 0302 136. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Novia Angela selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menulis. Saya akan membawakan 3 rumusan masalah. Yang pertama, hakikat keterampilan menulis, lalu ada tujuan keterampilan menulis, dan yang terakhir ada langkah-langkah keterampilan menulis. Oke, yang pertama ada hakikat keterampilan menulis. Apa sih itu menulis? Menulis merupakan suatu aktivitas menciptakan suatu catatan, informasi, atau cerita menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Menulis ini termasuk ke dalam keterampilan berbahasa selain menyimak, berbicara, dan membaca. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan menulis? Keterampilan menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis. Keterampilan menulis ini memiliki tingkatan yang paling rumit dan kompleks di antara keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini dikarenakan keterampilan menulis bukan hanya menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan kita harus menuangkan dan mengembangkan gagasan-gagasan tersebut secara logis agar mudah dipahami oleh pembacanya. Oke, selanjutnya ada keterampilan menulis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saleh Abbas. Menurut pendapat Saleh Abbas, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan ini harus didukung dengan ketepatan penggunaan kosakata, gramatikal, ejaan, dan bahasa yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Ahmad Rafiuddin dan Darmayati Zuhdi yang mengungkapkan bahwa keterampilan menulis adalah suatu keterampilan yang menuangkan pikiran, gagasan, pendapat terhadap sesuatu, tanggapan terhadap sesuatu, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Hal ini senada dengan pendapat menurut Henry Guntur Tarigan yang mengartikan keterampilan menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif, yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pendapat, tanggapan, serta perasaan kepada pihak lain dengan memperhatikan ketepatan penggunaan kosakata, sehingga akan terciptanya komunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Selanjutnya, ada tujuan keterampilan menulis. Setiap tulisan memiliki tujuan yang berbeda. Sebelum membuat tulisan, kita harus menentukan apa yang mau dicapai melalui tulisan tersebut. Salah satu tujuan menulis yaitu untuk memberikan informasi tentang sesuatu, baik berupa fakta, peristiwa, pendapat, atau tanggapan kepada pembaca, sehingga pembaca bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru melalui tulisan tersebut. Selanjutnya, ada tujuan keterampilan menulis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tarigan. Menurut pendapat Tarigan, tujuan menulis terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk memberitahukan atau wacana informatif. Seorang penulis dapat memberikan informasi melalui tulisannya, seperti misalnya seorang wartawan yang dapat menyebarkan informasi melalui koran, tabloid, majalah, atau media cetak lainnya. Yang kedua, untuk meyakinkan atau wacana persuasif. Melalui tulisan, seorang penulis dapat mempengaruhi keyakinan pembacanya. Penulis mampu membujuk dan meyakinkan pembaca melalui tulisannya dengan menggunakan bahasa yang persuasif. Lalu yang ketiga, untuk menghibur. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan seperti anekdot bisa menjadi bacaan yang menghibur untuk melepaskan ketegangan setelah beraktivitas seharian. Yang terakhir, untuk mengutarakan atau mengekspresikan perasaan. Melalui bacaan hasil tulisan, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Seperti misalnya, dapat menghargai pendapat orang lain, lebih terbuka dan toleransi, dan tentunya lebih rasional. Lalu dilanjut dengan pendapat menurut Hurga Hartik. Menurut Hurga Hartik, tujuan menulis terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tujuan penugasan. Penulisan ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, tujuan altruistik. Penulisan ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Yang ketiga, tujuan persuasif. Penulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran yang dikemukakan oleh penulis. Yang keempat, ada tujuan informasi.
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang informasi yang dimaksud. Yang kelima, ada tujuan pernyataan diri. Penulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri seorang penulis kepada pembacanya, sehingga pembaca dapat mengetahui identitas dan latar belakang seorang penulis. Yang keenam, ada tujuan kreatif. Penulisan ini bertujuan untuk mencapai nilai-nilai artistik dan seni, seperti misalnya cerpen dan novel. Dan yang terakhir, ada tujuan pemecahan masalah. Penulisan ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara menjelaskan secara teliti dan cermat agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya, seperti contohnya skripsi, tesis, dan karya ilmiah. Sedangkan menurut pendapat Semi, tujuan menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menceritakan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup. Penulisan ini bertujuan agar pembaca ikut merasakan apa yang dialami oleh penulis tersebut. Yang kedua, untuk memberikan pengarahan dan petunjuk. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan dan petunjuk tentang sesuatu, seperti contohnya, petunjuk cara pembuatan kue. Yang ketiga, untuk menjelaskan sesuatu. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu kepada pembaca sehingga pengetahuan pembaca menjadi bertambah. Yang keempat, untuk meyakinkan pembaca. Penulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh penulis. Dan yang terakhir, untuk merangkum. Penulisan ini bertujuan untuk mencatat poin-poin penting tentang sesuatu. Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan, menulis memiliki tujuan yaitu untuk mengekspresikan perasaan, memberikan informasi, meyakinkan pembaca, serta memberikan hiburan. Selain itu, menulis juga bertujuan untuk memberikan arahan, menceritakan suatu kejadian atau peristiwa, serta bertujuan untuk meringkas atau membuat rangkuman. Selanjutnya, ada langkah-langkah menulis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surya Miharja. Menurut pendapat Surya Miharja, langkah-langkah menulis terbagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, pembatasan topik. Yang ketiga, pemilihan judul. Yang keempat, tujuan penulisan. Yang kelima, bahan penulisan. Dan yang terakhir, kerangka karangan. Sementara, menurut pendapat Saifur Rahman, langkah-langkah menulis terbagi menjadi 9. Yang pertama, membentuk objek tulisan. Yang kedua, merumuskan alasan-alasan. Yang ketiga, merumuskan isu penting yang ingin diangkat. Yang keempat, merumuskan dimensi teoritis terkait dengan isu dan objek. Yang kelima, membentuk kerangka karangan. Yang keenam, menulis berdasarkan kerangka karangan. Yang ketujuh, membaca ulang. Yang kedelapan, mengedit tanda baca, ketikan, hingga narasi. Dan yang terakhir, melakukan editing akhir. Dilanjut dengan pendapat menurut Semi. Menurut pendapat Semi, ada 7 langkah yang harus diperhatikan dalam menulis. Yang pertama, pemilihan dan penetapan topik. Yang kedua, pengumpulan informasi dan data sebagai kelengkapan serta pengayaan topik yang telah dipilih. Yang ketiga, penetapan tujuan penulisan. Yang keempat, perencanaan kerangka tulisan. Yang kelima, penulisan, yaitu kerangka tulisan yang sudah disiapkan mulai dikembangkan. Yang keenam, penyuntingan atau revisi. Langkah ini bertujuan agar tulisan menjadi lebih baik dan bersih dari kesalahan-kesalahan berbahasa. Dan yang terakhir, penulisan naskah jadi, yaitu penulisan kembali agar menjadi penulisan yang rapi, bersih, dan benar. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan langkah-langkah menulis terbagi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan menetapkan topik serta judul. Yang kedua, mengumpulkan informasi, gagasan, pendapat, atau data sesuai dengan topik yang telah dipilih. Yang ketiga, menetapkan tujuan penulisan. Yang keempat, membuat dan menulis berdasarkan kerangka karangan. Dan yang terakhir, membaca ulang, serta melakukan penyuntingan atau editing akhir. Sekian penjelasan dari saya tentang keterampilan menulis, mengenai hakikat keterampilan menulis, tujuan keterampilan menulis, dan langkah-langkah menulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.